Dasar kajian kita pada pagi hari ini yaitu surat Al-Ma'arij, diawali ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Innal insan, sesungguhnya manusia, khuliqa, diciptakan, halu'a, diciptakan dalam keadaan halu'a, suka mengeluh, suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a, jika dia ditimpa manusia tadi dengan kesusahan, maka dia jazu'a, berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, apabila dia mendapatkan kebaikan berupa harta, manu'a, maka dia menjadi, kalau mamnu' itu artinya terhalang, terhalang dia dari kebaikan. Salah satunya terhalang dari kebaikan harta itu adalah kikir. Terhalang dia dari kebaikan. Illal musallin, kecuali orang yang salat. Di sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, suka mengeluh. Ada kesusahan, idza massahu syarru jazu'a, ada kesusahan, keluh kesah dia, berkeluh kesah. Pasal awaknya pakik-pakiknya, rarau-rarauinya, mengimbaukan kemari, mengaluhkan kemari, cerita ke situ, cerita kemari. Allah payah nak kini, Allah payah nak kini, payah nak kini. Ni baka kale ko payah nak kini, ciko keadaan kini. Lirang mana itu, Pak? Banyak. Sedangkan di rekening banyak itihnya lain. Tapi karena ujian sakit saja, keluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, apabila dirasakan kepada mereka kebaikan, salah satunya berupa harta, maka dia terhalang langsung dari kebaikan tadi. Pas sadang lain dulu aneh-aneh saja, ndak doanya ngecek-ngecek ke orang lah. Ni sadang ra banyak na rasaki kini, sadang banyak na. Pindah tak ada cerita apa tu, takut minta. Tahulah orang awak banyak utih kau, nyalang lah orang awak. Terhalangnya dari kebaikan. Datang kikir. Dan terhalang kebaikan tu bukan karena kikir bersedekah saja. Terhalang dari kebaikan semuanya. Biasa dulu capek tiba masjid, wakatul kadai sadang langang, alun azan lah duduk masjid. Alun azan lah duduk masjid. Sajaklah rami kau. Awal-awalnya orang azan baru tiba. Lama-lama sudah tu terambek rakaat pertama. Sudah tu terambek 2 rakaat. Sudah tu lah pulang orang baru tiba.
Terlembek nak kini Pak Ji. Terlembek kini ke Pak. Sedang rami nak kini. Terhalang dari kebaikan. Manu'a, terhalang dari kebaikan. Dulu sebelum rami pakai cerita kini langang nak kini. Langang nak kini. Nak doa juali kini. Cepet tu Mama saja. Tapi setelah diberi kebaikan, terhalangnya dari kebaikan. Itulah sifat manusia secara umum. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan sekarang susah sendirinya. Dia gih keburukan, musibah, keluh kesah. Dia gih kebaikan, buruk aja untuknya. Illal musallin, kecuali orang nan salat. Kalau orang yang salat ndak donya itu dah. Mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang, sifatnya tetap seperti itu. Kurang nan salat. Ndak do suko mengaluh-ngaluh. Turang nan salat. Kalau bertambah haratonya, bertambah pemurahnya. Turang nan salat. Kok susahnya ndak do mengaluh. Jangankan korang gaek, kau orang rumah sana mengaluhnya dah. Nah orang rumah ndak lo mengaluh ke lakinya dah. Kenapa? Dia salat. Kenapa orang yang bisa seperti itu hanya orang yang salat? Yang tak suka mengeluh itu hanya orang yang salat. Ketika mendapatkan kebaikan harta itu dia menjadi pemurah, itu hanya orang yang salat. Terus muncul pertanyaan, nyulai salat sapi mengaluh panjangnya, mengaluh sekarangnya, salat lagi. Hanya lain salat piceke. Kan ada orang itu. Pilih. Adalah naik hajinya pilih aja. Lihat ayat selanjutnya. Kecuali orang yang salat. Salat orang nan manan bisa. Adalah salat orang yang alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya. Daimun ini artinya tetap, senantiasa, selalu. Itu arti pertamanya. Tetap, senantiasa, selalu. Orang yang selalu salat, orang yang senantiasa menjaga salat, orang yang senantiasa tetap salat dalam keadaan apapun. Bukan dalam keadaan susah rajin ke masjid, lah banyak pitih, lah jarang ke masjid. Bukan begitu. Orang yang dalam keadaan susah dan senang tetap melaksanakan salat. Mau rami kadai, mau langang kadai, naninyo pas azan lah ke masjid. Makanya kata ulama minimal ada 3 yang dijaga dalam salat. Kalau ingin mendapatkan sifat tadi, sifat baik dalam salat. Apa yang 3 itu? Pertama, yang akan dijaga waktunya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya pada Nabi. Apa pertanyaannya? Ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla? Apakah amal yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Apa amal yang paling Allah cintai? Apa jawab Nabi? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya.
salat pada waktunya. Kemudian yang kedua, apa yang dijaga? Tempatnya. Tempatnya adalah di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang mau memakmurkan masjid ini adalah orang yang diakui beriman oleh Allah. Diakui orangnya beriman. Maka Nabi SAW bersabda, jika kamu melihat orang bolak-balik ke masjid, saksikanlah dia orang beriman. Maka tempatnya di masjid. Bagi ibu-ibu, para wanita boleh memilih, karena dia wanita, boleh antara di masjid ataupun di rumah. Tapi laki-laki tidak ada pilihan. Laki-laki harus di masjid. Yang salat di rumah itu hanya 3. Orang sakit. Yang kedua, anak-anak. Kemudian wanita. Nya ndak sakit dah. Ndak lo anak-anak lah dah. Ndak lo padusi dah. Berarti apa? Wajib masjid. Kemudian yang ketiga yang dijaga adalah caranya berjamaah. Lai di masjid salat lai, tetapi surang-surang dah oranglah sudah. Itu tidak benar. Daimun di situ minimal 3 hal. Minimal itu, yaitu pada waktunya, di masjid, dengan cara berjamaah. 3 ko yang kadi jago. Bahkan orang yang menjaga salatnya ini, dengan salatnya di masjid dengan berjamaah pada waktunya, orang ini disebut dengan orang-orang yang menjaga salatnya. Dan orang yang menjaga salat ini, Allah janjikan surga tertinggi. Apa surga tertinggi, Pak? Firdaus. Kalau meminta surga, maka mintalah surga tertinggi. Dan ini perintah Nabi. Jika kalian meminta, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi, yang tidak ada di atasnya kecuali arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh minta surga, ambo asalai ke masuk sarugo naik di bawah, salah tu. Anda boleh doa itu. Tidak boleh. Nabi suruh, mintalah kepada Allah jika kalian minta surga Firdaus, surga tertinggi. Dan surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11, Allah beri kabar gembira kepada kita yang mau menjaga salat tadi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dengan berjamaah di masjid pada waktunya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi, alladzina yaritsunal firdaus, mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Orang yang menjaga salatnya dengan berjamaah di masjid pada waktunya sampai mati dia jaga, maka Allah jamin baginya surga Firdaus, surga tertinggi. Maka jaga salatnya.
Nah, orang yang mampu menjaga salat seperti inilah orang yang hidupnya tidak akan berkeluh kesah. Tidak ada banyak mengeluh hidupnya dah. Mau susah, mau senang, hidupnya seperti itu saja. Nabi SAW pernah hidup dengan banyak harta, pernah pula hidup dengan sangat susah. Saking susahnya pernah 3 kali hilal, 3 bulan ndak hidup tungku di dapur. 3 bulan ndak pernah hidup tungku, saking susahnya. Coba tanya ke orang Pasia, orang Pasia nanti 3 bulan ndak hidup tungkunya, ndak barasok dapur 3 bulan lagi, ndak ada. Di mana susah wak pada Nabi itu? Jauh susah hidup Nabi. Dan alun ada sejarah di Sumatera Barat orang mati tidak makan. Berarti dalam keadaan ekonomi sebenarnya awakku cukup. Cuman mengaluh tu nan. Itu semasalah ini. Banyak mengeluh. Sebenarnya cukup. Dan Nabi pernah kaya, pernah. Beliau pernah berkorban 100 ekor unta. Saiku unta itu paling murah, paling kurui, berapa? 40 juta. 40 juta kali 100 orang. 4 miliar. Asyal orang pasti pernah berkorban 100 ekor unta. Atau hampir miliar membeli jawi siya. Tidak ada lain. Ada dalam sejarah orang Pasia berkorban di hari raya Idul Adha sampai miliar orang Pasia lain. Tidak ada. Berarti kayo Nabi itu kayo. Tapi kekayaan beliau atau susahnya hidup beliau tidak merubah hidup beliau. Tu konan dicari tu salat yang benar. Tando salat wak lah batu atau alun ba'ah. Mau senang, mau susah, yang hatinya, hidupnya tetap seperti itu tenangnya. Daimun itu dalam tafsir lain disebutkan, daim itu artinya air koya, yang tidak beriak, tidak ada bergelombang, tidak beriak, tenang saja, dan tidak pula mengalir. Airnya tidak mengalir, tenang. Kalau ada jatuh kan bariaknya ketek, riak kecil saja tidak ada, tenang. Orang yang salatnya diam, tenang, tidak beriak. Orang yang seperti itu yang bisa hidupnya tanpa keluh kesah. Kalau ada wak suka mengaluh, deh payah na hidup kini, kadang posting lu di Facebook. Bah susah hidup itu, posting lu di Facebook. Ini menunjukkan salatnya tidak benar. Tanda ada salat wak ndak batua. Berarti awak baru mengerjakan salat tapi belum mendirikan salat. Belum salat yang daimun, yang tenang, yang tidak beriak. Makanya dari situ ulama juga memberikan syarat. Kalau tadi syaratnya tadi pada waktunya di masjid berjamaah. Berdasarkan arti daimun itu juga, daim itu artinya tenang, tidak beriak. Artinya apa? Orang yang bisa hidupnya mau susah, mau senang, tetap dalam keadaan tidak merubah hatinya, adalah orang yang salatnya juga tenang. Kalau salat yang kasak kusuk, tidak kadape hati nan tenang dah. Salat tu wajib tumakninah, tenang.
Diangkat tangan. Allahu Akbar. Tanam angkat. Allahu Akbar. Kau nak baru tegak. Pasti buat tegak. Allah. Tu lagi bertanang atau masih gagih namanya. Masih gagih. Pas ruku' Allahu Akbar. Ruku' lataan tangan di lutut, luruhan tangan, luruhan punggung. Lah tenang kudua tu, tenang daim, sudah tenangnya. Baru baca doa ruku'. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Lah tanang kudua tu baru baca. Ndak sambil berjalan dah Allahu Akbar subhanallah. Kalau mau dia itu salat ndak kadapek kehidupan yang tenang. Bako ndak tenang sati wak Ustaz. Bako ada kesusahan wak keluh kesah. Dek salat tu ndak batu. Batanang-tananglah salat tu. Maka kalau Allah tak biasa dalam salat tu tenang, dalam kehidupan kau juga tenang. Ndak basi gagih, ndak kasak kusuk. Cuba perhatian salat wak balik. Dari i'tidal sami Allahu liman hamidah. Alun sami Allah, alun turun tangan boleh. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Alun tanang kan. Letakkanlah tangan di bawah lo. Telurihan punggung. Apabila sudah tulang rusuknya sudah kembali pada tempatnya, kata alah tanangnya, baru baca Rabbana lakal hamd. Turku sujud Allahu Akbar. Rapean jari, arahan ke kiblat. Lah laki kaniang, lah laki hidung, laki kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, jari-jari. Lah tanang sadonyo baru baca doa tu. Kadang baru tacah, baru sedang berjalannya, baru subhanallah. Tentu saja salat yang seperti itu tidak daimun, tidak tenang, beriak, goyang. Maka latihanlah awak salat dengan tenang, yang disebut dengan tumak ninah. Tumak ninah. Ada seorang sahabat datang salat sunat 2 rakaat tu, datang ke Nabi. Lalu kata Nabi, ulangi salat. Salatnya lihat 2 rakaat. Kau datang ke Nabi, lihat, ulangi lihat macam Nabi. Sampai 3 kali suruh ulang Nabi. Makanya, ya Rasulullah, mari itu ambo pandai salatnya. Tunjuklah kamu. Allah salah satu nasihat Nabi adalah tenang. Apabila punggungmu sudah datar, sudah pokoknya lah tenanglah, baru baca. Artinya tumak ninah. Nabi mau menyuruh orang salat balik, dek tumak ninahnya tak betul. Artinya Nabi menganggap salat tadi itu tidak sah. Buktinya tidak sah, basuruh ulang. Kalau kurang sempurna Nabi nasihati saja cukup. Tidak boleh menurut itu serang salat ya. Tak sempurna salat awak. Kalau menurut itu je salat nilainya tak barah dah, tak sempurna. Besok kau tanang-tanang salat deh. Itu kalau tak sempurna. Tapi ini tak sah. Buktinya ulang kecil. Berarti tak sah salatnya. Dia tak tumak ninah, tak batanang-tanang. Salat tu tanang-tanang, batanang. Kalau lai salat awak lai batanang, maka datanglah sifat tenang dalam hati. Tak ada keluh kesah lai. Patokannya jelas. Kalau awak ndak batanang, kalau awak ide awak banyak mengaluh, berarti salatnya pasti ndak tenang. Itu jaminan, pasti itu.
Kalau banyak iduk mengaluh berarti salatnya ndak batu tu saja. Perlu ulang balik. Perbaiki salat, tanang-tananglah wak salat. Itu baru dari segi gerakan. Awak kadang jo baca-bacaan basi gagih. Apa parahnya? Ndak gerakan sana mah gagih loh. Jo baca-bacaan. Subhanallah, subhanallah. Apa tu manga tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manga tu. Makanya awak tak dapat ketenangan dalam salat dah. Dek bagagih-gagih. Bacalah Al-Fatihah tu dengan tenang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tenang-tenang saja. Walaupun awak salat sendiri, tenang. Atau salat tahajud di rumah, batanang-tanang. Sehingga sifat batanang-tanang tu menyebabkan hati wak pun menjadi tenang. Boko hati wak keluh kesah gelisah, ya wak salat wak bagagih-gagih ndak tenang. Cubalah nanti latihan salat dengan tenang. Gerakan yang tenang, bacaan yang tenang, dengan hati yang tenang, maka datang sifat hati yang tenang. Cubalah perbaiki salat wak balik dengan penuh ketenangan. Kajian awak sebenarnya apa? Memaknai arti bacaan salat. Baca awak akan memahami arti bacaan salat. Awak baca gagah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mau memahaminya. Kabira walhamdulillah katsiran subhanallah. Qul Allah subhanahu Allah akbar. Apa tu? Hidup mana itu? Tentu hati tidak tenang. Dalam kehidupan pun juga membuat tidak ada ketenangan. Batanang-tanang lah wak bapak ibu. Kalau nampaklah di Nabi dan 23 rakaat tu berapa minit? Berapa? 7. Ai baiklah ya. Wak subuh tadi 2 rakaatnya 7 minit. Hanya 23 7 minit. Mungkinlah disuruh Nabi Umar malakai orang tu. Ndak nyuruh ulang dia lakai je. Apa dibaca orang? Al-Fatihah sangok. Ya kan? Ndak lo jaleh sana. Amun ni pun cari orang gaya-gaya ni lah. Nak sakit pinggang. Mula orang 60-ah, 70-ah. Pinggang lah sakit. Lutut lagu ya lo. Orang suji, tentu ban sansu kau tangan lo dulu tu. Letak lo lutut elok-elok. Orang nak sudah tagak lo orang balik katanya, baru kata duduk di bawah baru. Kan ibu tu. Apa lo salat model itu tu. Alasannya karena sudah kebiasaan. Sejak dahulu dengan salat seperti ini mendatangkan kekhusyukan. Duto tu. Orang nali salat tanang salat tentu dapat khusyuk lah. Pada salat mana tu khusyuk apa nang khusyuk? Khusyuk badan sendak do. Khusyuk gerakan saja tidak. Khusyuk bacaan saja tidak, apalagi khusyuk hati. Bohong. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama dihisab di akhirat adalah salat. Baik salatnya, baik yang lainnya, buruk salatnya, buruk yang lainnya. Yang mau memelihara salatnya dengan baik, maka Allah jamin surga Firdaus, surga tertinggi. Amuh wak jago salat ku elok-elok. Maka disebutkan dalam hadis salat ini punya
punya jasad salat kau. Nyo dibawa ke langit oleh malaikat salat wak tadi tu. Sudah wak salat dibawa di malaikat katih. Salat wak tadi dibawa oleh malaikat. Artinya punya jasad. Apabila salatnya benar kata Nabi, rukuknya sempurna, bacaannya juga sempurna, tumakninah, maka salat tadi keluar dengan cahaya yang putih harum baunya. Salat tu naik putih harum baunya. Maka salat tadi mendoakan, semoga Allah memelihara kamu sebagaimana engkau telah menjaga aku. Itu kecil salat. Di doanya wak, semoga Allah memelihara kamu sebagai kamu telah menjaga aku. Tapi apabila salatnya tidak sempurna kata, wuduknya tidak sempurna, gerakannya tidak sempurna, basi gagih saja, maka salat tadi keluar diangkat, keluar dari diri Allah, diangkat kata, dalam keadaan berwarna hitam gelap, kalam, dan baunya busuk. Dan dia pun mendoakan, semoga Allah menyia-nyiakan kamu. Di doanya lah di salat tu awak, semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Maka akhirnya salatnya itu tidak diangkat ke langit. Rupanya salat nan tak batu aku tidak sampai ke langit dah. Kemudian dilipatlah salat itu, bukan dilipik rancak. Mana kau tahu? Anu ya. Abakarimuan. Abang ambil abakarimuan salat tu, maka dilemparkan ke wajah orang salat tadi. Bapungkangan kamu kuat balik. Keluar, wak ndak jago salat. Apanya yang ndak dijago? Tumakninahnya, bacaannya. Jadi jangan dianggap setiap salat tu naik ke Allah, tidak. Hanya salat yang warnanya putih harum baunya yang sampai ke Allah. Tapi nan hitam, gelap, busuk yang menyia-nyiakan salat, maka dilemparkan kembali kepada orang yang salat tadi. Kamu kono bapungkangan balik. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu kata, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Diperlu wak jago salat kau, baik secara lahirnya, gerakannya, bacaannya, wak jago. Kalau wak jago salat tadi, efeknya dalam kehidupan wak ndak ada keluh kesah, ndak ada mengandung hidup kau bapitih, ndak bapitih, dan hati itu tenang. Kalau lebih banyak pitih disakui hati senang. Bila nak do pitih sakui hati gelisah, itu tanda pelok isa salat balik. Perbaiki salat dia. Tapi bapitih ndak bapitih hati tenang je. Itu baru betul salatnya. Nabi pulang ke rumah, ada makanan ndak? Itu puasa hari ko. Itu saja. Cuman orang rumah kini kan ndak bentuk orang rumah Nabi lah. Itu masalahnya. Ali makanan tak ada dan puasa salat puasa bah udah kau enak antunya nak dek orang rumahnya ndak Aisyah dah. Berarti orang rumah tu perlu peloi salatnya melihat. Kalau ada orang rumah bapitih hudanya tenangnya, ala tipih pitih hudanya gelisahnya. Wala kakala goda, bala kakala goda. Pailoi salat kecang kurang rumah itu. Tanda salat ndak batu. Ndak pitih nak kali banyak dah. Salat tu pailoi. Kenapa? Itu yang membuat hidup wak tenang tu, salat. Kalau banyak pitih wak kecang hidup wak tenang tu bohong tu. Mencaliak contoh kanan sudah, mencaliak tuah kanan manang. Itu berapa banyak di dunia auto Hyundai itu. Berapa banyak di dunia, berapa banyak pitih orang yang punya itu.
Tapi matinya bunuh diri. Berarti menunjukkan tanda hidupnya ndak tenang je banyak pitih, itu mah bunuh dirinya. Nokia, HP Nokia tu dulu jangan ndak tanggung jayanya orang HP Nokia tu. Tahu makin lama Nokia aku makin turun, makin lama makin turun. Sebab apa? Pemiliknya mati. Bakok matinya melompek dari lantai 40 di gedungnya tu. Di gedung Nokia lantai 40 melompek ke bawah. Batu, dek tiba banyak pitih tu hari, panik nama mungkin. Miliaran tu hari. Sikit lo kepalanya celak banyak pitih tiba. Bunuh dirinya. Bukan pitih yang membuat hidup awak tenang, tapi salat. Yang Allah jamin hidupnya tenang tu orang yang salat. Celak ayat kau. Surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Caliak di rumah kau lihat. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan mereka berkeluh kesah. Apabila mereka merasakan kebaikan, maka mendapatkan harta, maka mereka menjadi pelit, menjadi kikir, terhalang dari kebaikan, kecuali orang yang salat. Itu ayatnya jalan. Kecuali orang yang salat. Dia salat yang mana? Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang tetap tenang dalam salatnya, atau menjaga waktunya, menjaga tempatnya di masjid dan caranya berjamaah. Itu. Ustaz, ada aja orang salat Ustaz di akhir waktu. Kenapa ada Ustaz? Kan lisah je salatnya. Lisah. Salat 2:30 lisah. Sah. Cuman bantu dipasan kopi jam berapa kini 2 balik lewat 5. Pasan kopi cek jam 12 lewat 5. Pasan apa mie rebus pakai talua. Masannya jam 2 balik lewat 5. Makan 2:30. Apa kira? Kopinya 2:30 lah minumnya. Apa rasanya? Lisero. Mie telur jam 2 balik pasan makan 2:30 apa rasanya? Lah kambang lah yo bibi ya kambang dia makan tu. Artinya ndak ada lamanya lain Tapi kalau dipasan jam 2 lewat 5, ada boleh saparampek diminum, apa rasanya? Seronya lain. Boleh pagi. Parik litak lo. Ayo sero. Dapat kopi angin kan tak tanggung. Mau itu lo salat tu. Kalau di awal waktu salat sero salat tu. Tapi kalau di ujung-ujung lah untuk mie rebus lah dingin lah kambang lo. Tak ada seronya lah, tak ada lamaknya lah. Ali talak mari tu tiap hari. Masa 2:30 tadi salat. Salatlah di awal waktu biar dapat nikmat salat tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awak diketahui sebagai umat Nabi dari pakai wudu awak kan nanti. Pakai wudu. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepala bercahaya, kaki bercahaya. Kan banyak umat di akhirat nanti. Sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, berapa banyak orang tu. Tapi Nabi mencari umatnya. Nabi tidak ada pernah sobok jawab dah. Dari bekas wudu. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, Nabi SAW bersabda, Inna ummati yad'una yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dengan cahaya yang terang benderang dari bekas wudunya. Tu umat ambo ta, tu umat ambo dipanggil
Nado wajah bacayo, tangan bacayo, kaki bacayo, kepala bacayo. Kemari, mari, mari. Walaupun awak mengaku umat Nabi pindak sembayang, ndak ada tanda. Katih kaki menangis, ya Rasulullah, ambo umat engkau. Ndak ada tanda dah cik Nabi. Dia dek dak salat. Adik kecangkan, oh yuang. Ndak sembayang waang yuang. Ndak tahu je Nabi je waang beko di akhirat. Nabi itu mengetahui umatnya dari bakai huduaknya, ndak sembayang dah. Bila ulang ke bau dua, tak tahu Nabi jawab beko, janting-jantingan sembayang dak yuang. Mana itu nak lunak na tu. Kena kareh no lai jo. Anang kareh no, man taraka salata muta'amidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka kafir secara nyata. Kapi wang yuang. Mah itu kalau kareh na lunak na dia tadi mana ketujuh salah. Kemudian nang kareh na jo sepakat para ulama, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, orang yang dikenal tidak salat, mati masih tidak salat, tidak disalatkan. Tidak perlu disembayangan dah. Apa sahabat di sekolah? Syafi'i. Kita Imam Syafi'i tidak ada sembayang, orang tidak sembayang dah. Itu kok nang kareh nah. Jadi kalau ada orang tak terkenalnya tidak salat sampai mati tidak salat, tidak perlu disalatkan. Cuma orang kan dia ibu loh, dibawa sembahyang aja. Seandainya boleh tidak menyalatkan dengan alasan apa? Untuk magih pelajaran bagian lain. Artinya apa? Masalah salat ini sangat tegas. Tak kareh dah, tegas. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.